Selamat malam semuanya. Apa kabar? Sebentar lagi kita akan mulai untuk ngobras ya edisi hari ini. Dan pastinya bintang tamunya seperti yang tadi sudah ada nanti akan ada teman-teman alumni dari SMA Negeri 19 pastinya juga akan bergabung yang membagikan kisah-kisah inspiratif dan sukses yang mereka pastinya ya. Akan ada special edisi pastinya pada malam hari ini karena masih dalam perayaan Hari Kartini. Nanti bintang tamunya akan ada 2 orang wanita hebat pastinya yang akan bergabung sesaat lagi. Ditungguin, masih 4 menit lagi. Yuk, kita masih nunggu teman-teman yang lainnya buat gabung. Dan jangan lupa buat teman-teman yang lain yang belum gabung, dikasih tahu yuk teman-temannya. Selamat malam Ciata. Terima kasih banyak udah bergabung. Oke, dan buat teman-teman yang sudah berbuka puasa, gimana? Buka puasa pakai apa? Malam hari ini pastinya spesial ya. Buka puasanya sambil makan bareng keluarga, ditemenin sama juga sama saya. Sama saya Sony Lusmana, saya angkatan 2005 dan pastinya juga nanti akan ada teman-teman yang akan bergabung. 2 orang bintang tamu sekaligus untuk episode di kali ini. Kita akan membahas tentang Kartini masa kini dan pastinya kita akan mengundang sesaat lagi. Oke. Sesaat lagi kita akan mengundang bintang tamu kita. Sebentar. Oke, masih kita nantikan kehadirannya. Malam Ko Victor, malam Koko Cici, kakak-kakak, adik-adik semuanya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Selamat malam yang baru bergabung. Oke, kita masih nantikan. Halo. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Selamat Saya panggilnya malam. apa nih? Bapak atau Mas? Panggil apa aja boleh. Saya panggilnya Ya. apa? Ibu guru atau kakak guru? Aduh, gimana ya? Ibu aja, Bapak. Ibu aja nggak apa-apa ya, karena ibu guru ya. Oke. Bu Gerin udah bergabung sama saya. Kita masih menantikan 1 orang bintang tamu lagi. Ibu Dara yang sesaat lagi akan bergabung pastinya. Oke. Bu Dara. Saya sudah invite. Mana Bu Dara? Bu Dara. Oke, Bu Dara. Nah, ini dia. Halo. Selamat malam kakak atau om. Yang cantik-cantik. Kakak aja kali ya biar akrab gitu. Kayaknya kalau bapak sama ibu tuh kesannya formal banget gak sih? Iya betul. Boleh ya. Berarti aku panggil Dara sama Gerin nggak apa-apa ya? Boleh. Ya, nggak masalah. Oke. Kita sapa-sapa dulu untuk para Capkawers yang bergabung bersama kita pada malam hari ini. Selamat malam Capkawers. Halo. Capkawers. Kalau biar keren Gerin. Jadi kalau sebutan-sebutan itu ada namanya gitu. Jadi malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan 2 orang ibu guru kita yang cantik-cantik malam hari ini. Ada Ibu Dara yang mana Ibu Dara? Hai. Ibu Dara angkatan 2013 ya? Ya, betul. Dari angkatan 2013. Okay. Masih jauh di bawah, kayaknya masih junior banget kayaknya. Nggak apa-apa Bu. Jadi Bu lagi kan jadinya. Nggak apa-apa Ra. Jadi maksudnya kan gini, kita tuh dipas sebagai satu wadah yang memang tempat berkumpulnya sebagai rumah atau wadah tempat berkumpulnya seluruh alumni nih dari angkatan 66 sampai angkatan 2021. Sebentar lagi akan ada angkatan 2022 pastinya ya. Betul. Oke. Dan ada juga Ibu Gerin. Halo Bu Gerin. Ya,
Gerin ini adalah angkatan 2014, bener ya? 2014 di bawahnya Budara. Ibu Dara. Oke. Dan pastinya Dara dan Gerin udah buka puasa? Udah. Udah lah ya? Udah ya. Alhamdulillah. Buka puasanya apa hari ini? Aku cuma seperti biasa, kalau aku sih cuma minum, yang penting sih es ya, es harus ada, itu wajib, menu wajib, terus sama cemil-cemil manis aja. Biar tambah manis, jadi harus cemil-cemil manis. Udah manis loh, nanti kelewatan manisnya. Aduh, sorry, maaf. Nggak apa-apa. Iya, oke. Kalau Gerin buka puasanya pakai apa? Yang manis-manis juga hari ini takjilnya? Kan lagi hamil muda ya. Apa nih? Oh. Panggil apa ya? Boleh apa aja boleh. Pakainya pecel ayam. Oh, udah berapa bulan, Gerin? Liputan. 5 bulan. Kita doain semoga lancar-lancar, sehat-sehat. Ibunya, bayinya, sampai nanti di persalinan semua juga lancar dan sehat semua. Amin. Amin. Apalagi di bulan-bulan Ramadan, bulan penuh berkah ya. Oke. Nah, Capkawers, teman-teman, kakak, adik, koko, cici semuanya yang sudah bergabung pada malam hari ini. Saya sudah bersama dengan 2 Kartini masa kini. Cila, ada 2 Kartini masa kini. Ada Dara dari angkatan 2013, 2013, dan Gerin angkatan 2014. Yang dua-duanya seperti ibu kita Kartini ya. Jadi seperti ibu Kartini gitu loh. Yang sama-sama sosok seorang wanita yang juga menyerahkan seluruh hidupnya, mengabdikan seluruh hidupnya untuk pengetahuan gitu. Betul ya? Ya, pendidikan. Betul, di dunia pendidikan, betul sekali. Terima kasih loh revisinya Ibu Dara. Kalau sama ibu-ibu, sama ibu guru apalagi harus perfect bahasanya. Oh iya. Oh iya, Bu, aku bisa tebak nih. Ada yang bisa tebak gak kira-kira Ibu Dara mengajar mata pelajaran apa dan Ibu Gerin mengajar mata pelajaran apa? Ayo. Ada yang bisa Dilihat dari jawab? mukanya. Coba, ayo siapa yang tahu? Dari Bu Dara dulu deh, dari Bu Dara dulu. Ada yang tahu gak kira-kira nih Capkawers, teman-teman semuanya? Kira-kira mengajar, ada yang jawab sejarah. Ada yang sejarah, berarti mukanya lampau banget kayaknya ya kan? Oke, ada lagi? Bu Dara MTK, kalau Bu Gerin bahasa Indonesia, ini pasti salah satu siswanya nih. Bener ya? Betul banget. Oh, ada Felicia juga. Halo, Felis. Iya, hai. Nah, betul. Kalau Ibu Dara mengajar matematika. Ya, betul, matematika. Kalau Bu Gerin, bahasa Indonesia, betul ya? Iya. Betul. Yeay, saya tahu, saya hebat. Saya dapat bocoran juga sih tadi. Oke, kita cerita-cerita sedikit boleh ya, Dara, Gerin. Kita sebelum memasuki sekarang pengalaman yang masa kini, kita flashback dulu sebentar. Kita flashback dulu. Nah, kira-kira waktu pengalaman dari Bu Gerin dulu deh. Dari Gerin dulu, waktu zaman sekolah, pengalamannya gimana sih? Zaman dulu, Gerin. Kalau di sekolah, aku cukup pasif sih. Sorry, ya gimana? Iya, kalau pengalaman cukup pasif ya. Belum pernah ikut OSIS gitu di SMA. Eskul pun aku nggak ikut gitu. Jadi ya berjalan apa adanya itu sampai lulus gitu. Jadi pengalaman nggak ada yang dibilang indah banget atau kayak jadi kenal guru-guru gitu, enggak. Tapi kan sekarang jadi ibu guru.
Iya, sekarang jadi ibu guru dan di SMA 19. Nah, itu yang paling penting. Dua orang alumni ini, dua wanita hebat ini, selain mengabdikan hidupnya di dunia pendidikan, dan pastinya sekolahnya yang saat ini tempat ibu-ibu mengajar adalah SMA Negeri 19. Gitu. Kita Nah, kan kalau betul sekali. Kalau Ibu Dara, kalau Dara gimana Dara? Waktu zaman di sekolah ada pengalaman-pengalaman seru gak? Boleh dibagiin ke kita dong? Apa ya, SMA itu kan orang-orang bilang masa-masa paling indah gitu kan. Semua ada di SMA gitu. Jadi mulai dari cinlok-cinlokan, cita-citaan pasti ada di SMA. Kemudian masa-masa takut-takutnya sama guru ada di SMA juga gitu kan. Masa-masa kumpul-kumpul jam-jam kosong yang paling diharapin itu sih paling berkesan banget. Ditambah yang paling bikin berkesan adalah ruang kelasnya sih kalau Dara ya, dibandingkan dengan yang sekarang. Kalau mau flashback ke belakang, ruang kelasnya yang menjadikan kita benar-benar nyatu gitu. Karena kan dibilang kecil, nggak kecil-kecil banget, tapi itu yang bikin kita bisa klop gitu. Ruang kelasnya legendaris ya. Iya, Dara Gerin ya. legendaris sekali. Legendaris sekali. Dulu, kalau zaman dulu nih, Dara dan Gerin tipe-tipe murid yang gimana sih? Tipe-tipe siswi yang nurut-nurut aja kalau ada guru, atau ada bolos-bolosnya juga? Ups, ada anak muridnya sekarang yang nonton. Atau ada nakal-nakalnya sedikit? Nih. Ketahuan murid. Oke. Gimana? Zaman dulu gimana? Ada nakal-nakalnya kan? Nakal-nakal anak muda masih wajar lah ya. Kalau aku yang manut sih, gitu, tipe yang manut guru, ada tugas dikerjakan gitu kan. Nah, ya berjalan dengan lancar aja tuh, nggak ada yang bolos sekolah segala macam tuh nggak ada. Kalau PR selalu ngerjain kalau PR. Kerjakan gitu. Tolong adik-adik yang masih bersekolah di 19 dicontoh ya ibu-ibu gurunya ya. Kalau Dara gimana Dara? Dara juga sama sih sebenarnya sama Gerin. Dara tuh tipe yang takut banget sama guru gitu. Iya. Jadi sebisa mungkin, apalagi pelajaran-pelajaran kayak Dara tuh paling nggak bisa pelajaran menghafal gitu ya. Oke. Sejarah lah, sejarah bahasa Indonesia itu tuh paling sebisa mungkin harus PR tuh udah selesai gitu. Jadi sebisa meminimalisir ke hukuman gitu. Nah, kalau tadi Dara udah kasih tahu tuh ada hukuman-hukuman. Gerin atau Dara spill dikit dong. Pernah gak sih dihukum sama guru zaman dulu? Siapa dulu nih? Dara dulu deh. Dara. Dara pernah gak Dara? Dihukum, ingat Dara nggak pernah ya. Cuman yang kayak lebih ke pelajaran kimia, mungkin Dara nggak tahu Kak Sony merasakan sama Ibu Adriani atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya pelajaran kimia tuh bawaannya udah deg-deg ser duluan, apalagi kalau udah dimaju ke depan terus jawabnya salah, udah dia langsung gitu. Paling itu aja sih hukumannya. Kalau hukuman yang kayak bandel bolos dan segala macam sih, alhamdulillahnya saya orang baik-baik. Alhamdulillah. By the way, Bu Adriani guru favorit saya loh zaman dulu. Iya, Bu Adriani guru favorit saya. Di antara pelajaran IPA yang paling Dara suka adalah kimia. Sama. Betul. Masih ingat itu ya gak? Apa? Tabel hari, tabel periodik. Ada jembatan keledainya kan waktu itu kan? Iya. Pokoknya ada singkatan-singkatan tersendiri untuk menghafal itu. Betul sekali Dara. Kalau Gerin pernah ada hukuman-hukuman atau gimana gak Gerin waktu dulu? Kalau
dari Gerin sendiri sih nggak pernah ada hukuman atau gimana sih selama SMA. Berarti Bu Dara dan Bu Gerin nih patut dicontoh nih teman-teman semuanya. Ya, ini siswa-siswi dari ibu-ibu yang cantik-cantik dan luar biasa hebat ini malam hari ini, ayo harus mencontoh ibu-ibu gurunya ini. Betul ya? Nah, aku pengen tanya nih untuk yang selanjutnya. Kenapa sih Dara dan Gerin eh, bisa menjadi guru gitu? Boleh diceritain nggak perjalanannya? Dari Gerin dulu boleh? Silakan. Ya, oke. Kalau Gary itu sebenarnya dari SMP, aku memang suka pelajaran bahasa Indonesia gitu. Karena gurunya juga. Nah, di SMA aku bertemu dengan Bu Santi. Jadi semakin nih mau jadi guru karena melihat wibawa beliau ketika mengajar gitu kan. Jadi kayak wah kayaknya mau jadi guru nih karena Bu Santi dan mau jadi guru bahasa Indonesia. Itu sih perjalanannya. Jadi sampai akhirnya kuliah, jadi benar-benar serius menjalani kuliah, masuk kuliah sampai lulus. Memang berniat sebenarnya mau ngajar di sekolah sendiri gitu istilahnya. Takdir mengatakan iya boleh nih kamu mengajar di SMA Negeri 19. Ayo mengajar pas 19. Luar biasa. Tapi by the way, bahasa Indonesia itu adalah menurut saya pribadi ya, itu pelajaran yang sangat susah loh. Nah, Betul, saya setuju. Iya, bahasa Indonesia itu susah karena apalagi kalau soal ujian, pilihan ganda. Itu tuh pilihannya mirip-mirip. Sebenarnya kok ini harusnya jawabannya benar semua gitu ya. Benar ya, Bu ya? iya, Betul. Nah, mengecoh. Ya, makanya betul. sepelekan, tapi saya selalu tekankan sama siswa bahasa Indonesia itu tidak boleh disepelekan gitu karena memang agak sulit juga apalagi sekarang ada di bahasa Indonesia. Jadi semakin membuat siswanya juga oh iya nih Bu harus serius nih Bu untuk mempelajari bahasa Indonesia gitu. Betul, betul. Kalau waktu itu zamannya Bu Gerin sama Bu Dara masih ada ujian nasional gak sih? Masih ya? Masih, masih. Masih tiga pelajaran, tiga mata pelajaran ya atau gimana? Enggak, kita 6. Oh, Jurusan ya? 6. 6 pelajaran. Jadi matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kimia, biologi kalau Dara di IPA. Nah, kalau aku PS dan geografi, sosiologi. oh. Jadi kalau zamannya saya, waktu di 2005 itu cuma 3. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sama matematika karena di IPA. Nah, by the way, ini banyak loh dari teman-teman angkatan saya yang nggak lulus ujian nasional karena nilai bahasa Indonesianya di bawah. Sementara bahasa Inggris dan matematikanya bagus. Ini, ya, ini yang ngebuktiin kalau sebenarnya pelajaran bahasa Indonesia itu sangat susah menurut saya ya. Iya, betul. Karena dianggapnya banyak orang yang anggapnya gampang karena memang bahasa kita sehari-hari kan Bu ya. Gitu. Tapi ya kita tahu itu jawabannya sangat pilihan gandanya itu sangat-sangat mengecoh sebenarnya. Iya. Betul, kayak gitu. Nah, kalau Bu Gerin sendiri memang kuliahnya untuk pendidikan bahasa Indonesia atau gimana sih, Bu? Iya, Kalau memangnya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Gitu. Oke, di mana Bu waktu itu, Bu? Waktu itu kuliah di UHAMKA. UHAMKA. Itu memang jurusan yang untuk menjadi guru atau cuman sastra doang? Oh, memang guru ya? Menjadi guru karena Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, FKIP. Oh gitu. Oke. Nah, sampai akhirnya bisa masuk di SMA Negeri 19 tuh gimana ceritanya? Itu karena takdirnya. Ya, jadi waktu itu dapat info dari teman kalau nggak salah kalau ada beberapa SMA di Jakarta Barat yang membutuhkan guru bahasa Indonesia gitu. Salah satunya SMA Negeri 19 Jakarta. Nah, jadi saya tanpa berpikir lama, saya menghubungi Pak Sugeng karena di situ ada kontaknya Pak Sugeng.
Pak Sugeng is the best, Pak Sugeng. Iya, Pak Sugeng is the best sekali memang. Setelah saya kontak beliau langsung bilang, ya udah nanti hari Senin ke sekolah ya Gerin ya gitu. Iya Pak. Tanpa beliau bertanya, kamu yang mana, kamu yang alumni yang mana, gimana. Tapi yang penting alumni SMA Negeri 19, beliau langsung bilang, ya udah kamu hari Senin sekolah ya gitu. Iya Pak, siap. Dan prosesnya gimana Bu? Akhirnya bisa sampai, oke, Gerin kamu jadi guru ya di sini gitu. Prosesnya lumayan agak lama sih. Saya nunggu keputusan dari sekolah itu sekitar 2 bulan atau 3 bulan ya. Baru dihubungi lagi sama Pak Sugeng. Jadi Pak Sugeng tanya, Gerin masih berminat di SMA Negeri 19 gitu. Masih Pak, oke. Besok ke sekolah ya gitu. Nah, setelah besoknya ke sekolah ketemu Pak Satrio, Bu Suharni. Mungkin Kak Sony masih kenal ya? Masih guru zaman saya soalnya. Iya, Pak Satrio, Bu Hani gitu. Sama Pak Sugeng, sama Pak Waluyo juga waktu itu berdiskusi gimana jadinya nanti bla 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 bla. Oke, sampai akhirnya dapat keputusan. Oke, Gerin diterima nih di SMA Negeri 19. Ya udah saya dari situ kayak wah, akhirnya satu rekan kerja dengan guru-guru sendiri gitu. Seperti orang tua kan, seperti orang tua sendiri. Gitu. Ada yang nanya tuh Bu, Kak Yuliana Warseno, izin bertanya, Pak Sugeng masih di SMA Negeri 19 ya Bu? Masih. Beliau Masih ya? Beliau sangat baik sekali. Luar biasa, Pak Sugeng. Oke, nah kalau berarti yang masuk SMA 19, Dara dulu atau Gerin dulu? Dara dulu. Oh, Dara dulu. Nah, kalau gitu kita beralih nih ke Dara. Gimana ceritanya apa ceritanya? Boleh kasih info ke kita dari mulai ya Dara ngambil kuliah. Berarti kuliahnya sama keguruan gitu juga ya? Iya, betul. Nah, dari mulai ngambil keputusan untuk kuliah buat jadi guru, terus sampai masuk ke 19, sampai sekarang gimana Dara? Silakan Dara. Kalau Gerin suka sama bahasa Indonesia. Kalau Dara kebalikan. Dara tuh paling sebel sama matematika, makanya di sini jangan pernah membenci sesuatu berlebihan. Nanti bakal jadi cinta. Kayak Dara. Jadi Dara tuh dari SD nggak bisa yang namanya matematika sampai papa Dara juga dulunya guru, tapi sekarang udah enggak. Jadi dulu tuh kalau belajar sama papa, khususnya matematika tuh pasti di dapur, karena kan papa biasa sambil ngerokok dan lain sebagainya gitu kan. Nah, sampai ditanya tangga-tanggaan, kilometer, hektometer, itu Dara nggak bisa. Jadi yang kayak matematika tuh apa sih, ribet banget, kenapa sih susah banget gitu. Sampai pada akhirnya di SMP, kelas 3 SMP tepatnya, nemuin guru, padahal beliau bikin Dara nangis, bikin Dara malu di depan kelas karena Dara nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab pertanyaan, nggak bisa jawab soal. Ditanya, Dara pun ditanya, bilangan prima apa aja Dara nggak tahu. Apa itu bilangan prima? Berapa aja itu bilangan prima, Dara nggak tahu. Sampai akhirnya ya udah, sekarang kamu pilih, kamu mau nanya ke guru mana. Akhirnya ujung-ujungnya dipilihin sama guru Dara di SMP, dipilihin sama beliau. Yaudah kamu tanya sama ibu ini. Ibu ini adalah guru terkiller di SMP waktu itu. Gitu. Akhirnya disuruh tanya, tapi dia nggak mau karena takut kan gitu, deg-degan duluan. Akhirnya dia tanya sama temen, bisik-bisik lewat kaca, bilangan prima apa gitu. Nah pada saat itu beliau ngubah lah istilahnya, ngubah mindset bahwa MTK tuh nggak sulit gitu. MTK tuh menyenangkan, apalagi kalau misalnya kita bisa ngedapetin jawaban. Itu rasanya bener-bener Dara ngalamin sendiri, kayak senengnya, bener-bener seneng banget kalau udah dapetin jawaban di MTK gitu. Nah, mulai dari situ ya udah akhirnya sukanya juga nggak yang kayak suka banget gitu. Jadi ya udah ngalir gitu aja. Istilahnya masih kayak, PDKT ya, PDKT iya, sama MTK ya. Masih yang kayak materi ini bisa diatasi lah, nggak ada yang gimana gitu. Sampai pada akhirnya lulus SMA, Dara mikir kalau misalnya mau kuliah, karena Dara mikirnya jangan pernah ngambil mata pelajaran yang belum kita kuasai bener-bener. Istilahnya setidaknya kita punya 30%
jurusan yang mau kita ambil gitu. Dara mikirnya seperti itu karena di kuliah itu bukan saatnya untuk belajar ulang, tapi belajar dari awal, bukan saatnya belajar dari awal, tapi kita ngulang materi yang ada di sebelumnya gitu. Dan mikirnya seperti itu. Jadi oke, gue bisa MTK, ya udah gue ambil MTK gitu. Akhirnya ya udah masuklah ke UKI, Universitas Kristen Jakarta di Cawang. Saya kuliah di situ. Ya udah berlangsunglah 4 tahun sampai akhirnya lulus. Setelah lulus, sebenarnya sebelum lulus pun pas Dara ngambil skripsi, Dara udah sempat ditawarin buat ngajar. Jadi sebelum lulus kuliah, Dara udah sempat ngajar 2017 awal. Dari itu sudah sempat ngajar, tapi Dara awalnya ngajar cuma ngegantiin guru yang cuti hamil, dan itu di SD, bukan SMP ataupun SMA gitu. Awalnya Dara mikirnya kan belum tahu nih sama sekali dunia pendidikan di sekolah tuh kayak apa, jadi Dara main ambil aja. Tapi kan ternyata di SD itu ngajar bahasa Indonesia, IPS, IPA, dan lain sebagainya. Semuanya ya? Semuanya? Iya, betul. Semuanya diajarin. Terus sampai akhirnya sebelum masuk, kayaknya nggak jadi deh gitu. Kok banyak banget yang mesti diajarin gitu kan. Kirain MTK doang gitu. Udah nggak apa-apa, cobain gitu sama Om. Ya udah akhirnya nyoba 3 bulan. Sebenarnya hanya 3 bulan pada saat itu ngajar. Tapi akhirnya setelah 3 bulan mau perpisahan, anak-anak yang Dara ajarin pada nangis. Anak SD gimana sih, Kak? Tiba-tiba mereka pulang ke rumah nangis di depan orang tuanya. Kayak seolah diapain gitu sama Bu Dara. Kenapa, Dar? Iya, makanya ada satu orang tua murid cerita, kamu kenapa nangis? Iya, soalnya Bu Dara mau keluar dari doski, dia bilang gitu. Kita nggak mau Bu Dara keluar, dia bilang gitu. Terharu juga gitu kan. Ya ampun, kok segininya. Memang pada saat itu siangnya dia bilang, ini hari terakhir ibu ngajarin kalian. Aku bilang gitu kan. Maksudnya kayak perpisahan kecil-kecilan gitu. Tapi nggak ada niatan untuk bikin mereka sedih. Nggak ada sama sekali. Ternyata mereka sedih, dan akhirnya setahun lah Dara di situ gitu. Sempat setahun. Akhirnya ya nggak jadi tuh, nggak jadi udahan tuh dari situ. Nggak jadi, tapi jatuhnya jadi nggak jelas, Kak. Soalnya kan guru aslinya udah balik nih, ya kan? Oh iya betul. Gitu, iya. Jadi akhirnya Dara nggak jelas, kerjanya cuma nanti kalau ada guru nggak masuk, Dara yang ngegantiin, kayak gitu-gitu kan. Terus habis itu sampai akhirnya ini mungkin rezekinya Tante Dara tetanggaan sama Bu Kusti, guru fisika. Kusti. Ya. Bu Kusti Ningsih. Iya, betul. Bu Kusti Ningsih. Jadi rezekinya dari beliau. Oh, oke. Bu Kusti masih ada nggak sih di Capkau di 19? Masih. Oke, terus gimana, Dar? Ya, akhirnya Bu Kusti ini nanya ke Tante, Bu, dari ini emang jurusan apa? Bilang gitu. Matematika, Bu. Bilang gitu kan. Terus udah lulus belum? Oh, udah lulus gitu. Alhamdulillah emang dia udah lulus kan. Terus habis itu nih di 19 ada lowongan. Wah. Ya, gas lah langsung. Gila, kenapa enggak gitu. Langsung. Iyalah, satu linear kan, jurusannya sesuai sama apa yang Dara ingin kan. Ya, betul. Jadi udah tanpa berpikir panjang datengin lah langsung ke 19 gitu. Datengin langsung ke 19. Kalau Dara cepet, nggak kayak Gerin kan nunggu berapa bulan. Kalau Dara cepet karena pada saat itu Dara datangnya pas memang tahun ajaran itu udah mau habis. Oke. Gitu. Waktu itu Dara gantiin siapa, Dar? Ada yang Oh, Pak Richard. Ya, Pak Richard kemana? Pak Richardnya beliau itu pindah ke kecamatan. Gitu. Oh, oke. Ya udah. Terus gimana? Habis itu Dara datang ya ke sekolah, sama Pak Sugeng juga yang ngehubungin. Datang ya Dar ke sekolah. Udah deh. Datang ketemu sama guru-guru, ngomongin segala macam, langsung ketemu sama kepala sekolah karena beliau juga yang mengiyakan atau tidak gitu kan ya. Jadi istilahnya mah langsung interview lah gitu. Interview. Setelah itu udah
ya udah Dar, mulai tahun ajaran baru ya masuk, tapi nanti kalau udah di sini Dara udah nggak boleh ngajar di Di sekolah sekolah lain lain. gitu. Jadi Oke. kalau sekarang kan sistemnya di negeri itu ya kalau udah ngajar di negeri udah di situ aja, nggak boleh Oke. double rangkap Iya. gitu lah. Seperti itu ceritanya. Luar biasa, luar biasa. Ini ada yang nanya, Kak Budian Tio, Iwan. Tadi guru matematika sama guru apa ya? Matematika, Ibu Dara. Yang mana Ibu Dara? Itu Ibu Dara. Yang satu lagi, Ibu Gerin, guru bahasa Indonesia. Iya. Gitu. Nah, aku mau tanya sedikit nih sama Dara sama Gerin. Kalau misalnya kuliahnya itu, kan lulusnya kan jadi guru. Nah, gurunya kan bisa jadi guru SD tadi kayak Dara, guru SMP atau guru SMA. Nah, itu ada ininya lagi gak sih? Apa ya namanya perbedaan untuk di mata kuliahnya sendiri atau gimana? Oh, Atau jadi sama kalau aja? misalnya untuk jurusan MAPEL ya, kayak bahasa Indonesia dan matematika, kami bisa mengajar hanya di SMP atau enggak SMA, atau enggak SMK. Iya. Gitu. Oh, Sebenarnya, oke. kenapa yang Dara bilang ketika Dara dapat lowongan MTK langsung Dara ambil, ya karena Sesuai dengan ngajar di jurusan. SD itu nggak sesuai sama jurusan. Iya. Karena SD itu ada jurusan tersendiri, Kak. Namanya Iya. PGSD. Gitu. Oh, oke. Ya, walaupun denger-denger sih ya katanya bisa guru MTK dan guru bahasa Indonesia tuh sebenarnya bisa ngajar di SD, tapi yang diutamakan adalah yang jurusan PGSD. Gitu. PGSD. Oh, karena PGSD itu mempelajari semua mata pelajaran gitu ya? Ya, betul. Iya. Udah gitu kan istilahnya psikologi yang dipelajari untuk anak-anak itu kan beda-beda Yes. nih, Kak. Ya, yang Nah, dihadapi gitu. Jadi kita walaupun kita sebenarnya diajarin juga ya Rin ya bagaimana cara menangani siswa anak kecil gitu. Dari kecil, usia gitu. berapa sampai usia berapa gitu. Cuman mungkin lebih difokuskan ke Mata yang kuliah psikologi perkembangan. SMP dan gitu. SMA, iya betul. Oke. Oh, ini sesuatu yang baru nih buat aku nih, karena aku juga masih nggak terlalu familiar sama pendidikan keguruan gitu, karena nggak punya referensi nih. Nah, sekarang kan ada Dara sama Gerin yang bisa ditanya-tanya nih tentang kayak gini nih. Mungkin Capkowers yang lain juga ada yang nggak tahu atau ada yang mau tanya-tanya seputar apa ya, bidang keguruan, atau mau tanya-tanya sama Dara atau sama Gerin, silakan boleh langsung aja tanya di kolom komentar atau bisa di kolom question box ya di bawah sini ya. Di bawah sini. Oke. Son di 19 jadi gurunya muda-muda. Enggak semuanya muda-muda. Jadi jadi ada yang muda, ada yang udah senior juga. Yang paling muda berarti Dara sama Gerin ya? Yang paling muda Gerin. Oh, paling muda Gerin. Muda. Paling muda Gerin. Masih ada bahasa Jerman nggak? Oh, Bahasa nggak Jerman. ada, adanya cuma bahasa Mandarin aja. Oh, cuma bahasa Mandarin. Iya. Ih, seru banget topiknya pembicaraan. Iya, terima kasih banyak Ibu Gerin, Ibu Dara. Nah, sekarang aku mau nanya nih, pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya waktu zaman dulu Gerin sama Dara masih sekolah, kan tahu nih kondisi murid-muridnya gimana, sama sekarang nih Gerin sama Dara sudah jadi guru, udah nggak jadi apa, udah ngajarin siswa-siswa atau murid-murid yang ada di 19. Perbedaannya apa sih murid zaman dulu sama murid zaman sekarang? Gerin Siapa? aja Gerin dulu mungkin? Gerin Udah, silakan. udah. Siapa? Dara dulu. Boleh Gerin atau Dara aku. boleh silakan. Oke. Bedanya kalau bisa dibilang beda banget ya. Mungkin karena kondisi juga kali ya, karena kan sekarang teknologi semakin ke depan gitu kan ya. Dilihat dari sikapnya, bagaimana cara mereka berkomunikasi, ditambah kita masuk di corona seperti ini kan, maksudnya kayak pandemi ini belum berakhir, itu bener-bener yang menjadi alasan kenapa dulu tuh sama sekarang beda banget gitu. Dulu sama Apalagi sekarang beda banget. tata cara mereka berbicara sama orang yang lebih tua istilahnya. Bukan berarti para guru ini
minta dihormati, mau dituakan gitu, bukan. Tapi kan kita sebagai orang juga nggak usah hanya ke guru deh, ke orang yang lebih tua juga kan harus beda gimana kita cara berbicara gitu kan. Ketika kita berbicara dengan lawan kita yang seumuran, kita kan ada perbedaan rasanya. Nah kalau misalnya mau dibilang zaman dulu dari sekolah sampai sama sekarang, itu bedanya benar-benar beda banget. Kalau dulu yang bisa dari lihat ya, di zaman dari sekolah kita tuh dengar suara sepatu petok 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 petok, ayo udah takut banget kayaknya. Udah kabur masuk ke dalam kelas. Udah yang kayak udah lipet tangan semuanya, diem semuanya gitu kan. Ya kan udah gitu di pembelajaran juga nggak ada yang namanya berani buka handphone. Mau buka handphone aja kayaknya ngumpet-ngumpet banget gitu kan. Nah bedanya sama sekarang udah kayak santai aja mereka gitu. Lebih gitu, kayak temen gitu ya. Ya betul. Apa namanya, handphone juga ya udah ngegeletak aja di atas meja tanpa ada rasa takut atau gimana gitu. Ya balik lagi mungkin ya, kita nggak bisa menyalahkan anaknya juga, ya mungkin karena keadaan juga seperti itu sih kalau menurut aku. Iya. Iya. Kalau dari Gerin gimana deh Gerin? Menambahkan dari Kadar aja ya. Iya, jadi karena kondisi juga, jadi kayak mengharuskan mereka harus menggunakan gadget sebenarnya kan, kasual. Jadi mau nggak mau ketika di sekolah pun sudah PTM pun mereka tetap seperti di rumah. Iya. Nggak karena dulu zaman kita ya kayak, kalau zaman aku dulu sih mungkin sampai ada razia HP gitu kan, sampai ada razia. Nah iya gitu. Nah kalau sekarang nggak kayak bisa taruh di atas ini meja gitu tanpa ke gurunya gitu, mau melakukan apa, aktivitas apa gitu, nggak ada gitu. Sih. Iya, aku baru ingat pas Gary bilang ada razia handphone, ada dulu. Aku juga kena razia handphone. Oh, siapa yang pernah kena razia handphone? Ayo angkat tangan, semuanya cap kawat di sini. Oke. Di sini ada yang bilang nih, Bu Gerin baik banget, nggak pelit nilai. Bu Dara baik banget, nggak pelit nilai. Naikin nilai mat wajib and bahasa Indonesia. Olivia Rianti ya, Bu? Waduh. Itu berarti sama aja kayak nyogok nggak sih ya? Iya, nggak boleh. Kalau nilai kalau misalnya mau dapat nilai bagus ya harus belajar. Bener ya, Bu Dara, Bu Gerin ya. Oke. Nah, zaman saya belum ada handphone, bro. Oh iya betul. Belum ada handphone, zaman gue belum ada handphone. Oke. Zaman kita berbeda, baik bapak-bapak. Karena kan memang apa ya, perkembangan zaman terus bergerak. Bener ya, Dara, Gerin ya. Dan mau nggak mau, kita yang harus mengikuti teknologi, bukan teknologi yang mengikuti kita. Nah, betul. Iya kan? Kalau memang kitanya nggak mau mengikuti teknologi, ya berarti kita akan ketinggalan zaman. Itu hukum yang sudah pasti sekali sih zaman sekarang sih. Gitu. Nah, tadi aku pas ngobrol-ngobrol tadi pas Dara cerita, aku keingetan sama ini, salah satu mata pelajaran matematika yang paling susah menurut aku. Apa tuh? Irisan kerucut. Oh, iya betul. Irisan kerucut dimensi 3 gitu ya. Aduh, irisan kerucut tuh, udah paling ya gitu deh. Sama tapi itu ya. Ini ya matematika semenjak ya. Pandemi. Kenapa? Iya. Favorit Sony kayaknya matematika ya. Bukan. Ini Kak, semenjak pandemi ini banyak materi-materi yang dipangkas. Iya. Oh. Itu, iya. Jadi gimana tuh? Yang seharusnya katakanlah di kelas 10 ada 10 materi misalnya. Semenjak pandemi jadi cuma 8 materi yang diajarkan gitu. Jadi yang benar-benar umum aja gitu. Dan irisan kerucut ini udah jarang juga diajarin gitu. Lebih beruntunglah kalian, beruntung banget. Beruntunglah kalian gak kena irisan kerucut.
Ya, betul. Jadi irisan kerucut hanya diajarin buat siswa-siswa yang emang tertarik atau mau ikut Oke. olimpiade. Karena kan kalau olimpiade kan pasti ada gitu. Oke. Kalau di bahasa Indonesia juga gitu, Gerin? Banyak yang Sama. dipotong juga? Ada kalau di kelas 10 satu materi yang tidak ada materi debat, kalau di kelas 11 materi proposal gitu. Jadi memang kita pakainya materi esensial gitu. Karena kan lagi masuk Oke. kayak gini gitu. Jadi jam pelajaran juga banyak dipangkas tuh. Oh, memang karena waktunya jadi agak susah ya. Jadi mata pelajarannya menyesuaikan ya? Iya. Karena kan zaman dulu Oh. kita jam 3 kalau siswa-siswi sudah pulang pukul 10, Mas Sony Oke. gitu. Ya, semenjak Oh. pandemi doang sih, tapi Kak, Ya. sebelum pandemi kemarin juga kita tetap pulang jam 3 anak-anak gitu. Ya. Oke. Semenjak pandemi ini yang membuat ya gitulah. Ya, memang jadi masalah kita bersama ya. Ya harus betul. kita ya beradaptasi sekali lagi dengan keadaan. Tapi juga tetap harus memperjuangkan ya nilai-nilai esensial yang tadi Dara sama Gerin bilang. Itu harus tetap benar-benar ke-deliver sama siswa-siswi yang ada sekarang pastinya. Gitu. Nah, aku mau nanya lagi nih. Kalau sekarang masih moving class gak sih? Enggak, udah enggak, Kak. Padahal Oh, udah enggak. aku ya, Kak ya. Tapi zaman aku juga belum moving class sih. Belum. Aku Belum. aku udah moving. Oh, udah. Kenapa, Itu seru Gerin? banget. Kalau zaman dulu kan moving class ngelihat kakak kelas yang cakep gitu kan. Jadi Kan gitu kan. Jadi siapa nih kakak kelas yang dilihat sama Gerin zaman dulu? Ya, Waduh. ayo. Ayo siapa nih? Ngomongnya bisik-bisik aja, takut sebelahnya ada suaminya. Oh iya, jangan ya. Aduh jangan. Kalau gitu kita skip. Siapa nih? Kita skip. Ntar nggak boleh live lagi loh sama pas 19 loh. Nah, Oke. Nah, sekarang aku mau nanya-nanya lagi ke Gerin sama ke Dara. Nah, sebenarnya ada satu pengalaman unik sih waktu aku pertama kali telepon Gerin ya. Iya. Yang Gerin bilang pas 19 apaan? Iya, betul. Karena aku nggak tahu sekali. Ya makanya itu Mas Tony aku bilang saking pasifnya aku tuh sama sekali ketika lulus SMA ya udah gitu nggak ada grup angkatan juga gitu. Jadi ya udah benar-benar lost dari SMA Negeri 19 gitu. Jadi aku nggak tahu ada info pas SMA 19 kayak gitu. Aku nggak tahu. Nah ternyata kalau udah memang sudah follow pas 19, jadi sudah lebih tahu dari makanya pas Kak Sony hubungi aku bingung, hah pas 19 apa gitu, makanya sempat dijelasin Kak Sony mengenai pas 19. Iya, jadi mungkin kalau Dara udah lebih tahu ya pas 19 ya Dara ya. ya Dara tahu. Waktu itu Dara ikut ini kan Kak, alumni yang besar-besaran tuh yang 50 tahun yang di hotel Yes, apa betul. ya? Dara Yang di Kemayoran. Ya, ya itu Dara datang. Terus habis itu sempat beberapa event apa lagi yang Dara ikut ya? Kayaknya yang paling Dara ingat sih itu sih. Nah mulai dari situ ternyata ada nih kumpulan alumni nih dikasih tahu lah sama temen Dara yang emang lumayan aktif di maksudnya ngikutin acara setiap kali pas ngadain acara gitu. Dia udah follow deh gitu. Oke. Ini ada Bu Dara dan Bu Gerin, baguslah kalian guru SMA. Jika guru SD mah tidak diajak-ajak reuni. Nah, justru dari sini kan bagus nih. Jadi Gerin juga lebih tahu tentang pas 19 apa gitu ya. Dan Dara juga mungkin bisa lebih kenal lagi tentang pas 19 apa gitu. Nah, pas 19 ya tadi aku jelasin juga di awal. Kita wadah dari seluruh alumni dari SMA Negeri 19 pastinya. Ya, di sini kita bisa saling bertukar informasi, banyak kegiatan juga. Nah, kalau aku boleh cerita, kemarin tuh tanggal 23 kemarin ada 2 acara
Yang pertama kita ada donor darah, karena kan kenapa diadain di bulan puasa? Karena katanya sih ya kalau lagi bulan puasa yang donor jadi lebih sepi, kantong darahnya jadi lebih sedikit. Jadi kita coba inisiasi untuk bikin kemarin tanggal 23. Dan kita juga ada kerjasama sama teman-teman dari OSIS MPK ya, dari Mading kalau nggak salah, literatur treasure. Oh, oke. Ya, itu juga kita uh, apa ya, berpartisipasi lah sama teman-teman dari Mading 19 untuk ada sedikit lah setidaknya dari alumni yang ada bisa kasih kontribusi lah gitu untuk pengumpulan buku dan lain-lainnya gitu, Gerin dan Dara. Nah, kalau misalnya nih, sekarang udah PTM lagi belum sih? Atau Udah. belum full ya? Sudah, Oh, sudah Kak, full. sudah, 30%. sudah full. Tapi gimana tuh keadaan di sekolah? Apa namanya? Tetap masker kah? Prokesnya tetap dijaga? Bangkunya tetap jarang-jarang kah? Atau gimana? Kalau prokes tetap ya diutamain itu, masker harus tetap pakai, disediakan hand sanitizer juga, dan di setiap lorong juga sekarang di 19 sudah disediain sabun buat cuci tangan gitu. Cuman kalau Ya. masalah bangku nggak begitu jarang ya, Gerin ya, karena Iya. melihat kondisi ruangannya juga kalau dibuat jarang-jarang banget nggak memungkinkan gitu Iya. ruangannya. Tapi Karena tetap, kapasitas ya. iya betul. Karena satu kelas aja ada yang 40 siswa, Kak. Iya. Oh. Alhamdulillah 40 siswa. Iya, gitu. 36, kisaran 36 sampai dengan 40 36. siswa. 36 sampai 40. 36. Kalau sekarang masing-masing dari kelas, berarti sebentar, aku agak nggak gitu familiar kalau bilang kelas 10, 11, 12. Bener ya, kalau kelas 1 SMA Iya. itu kelas 10 ya berarti ya? 10, 11. Ya. 10, 11, 12. Itu masing-masing itu ada berapa kelas sih? Kalau zaman dulu aku ada 55 tuh masing-masing. Oke. Sekarang Kalau udah berapa? sekarang itu Kelas ada 17 10. rombel. Kelas 10-nya ada 6 kelas, Nah. IPA-nya ada 3, IPS-nya ada 3. Oh, Kemudian oke. kelas 11-nya juga ada 6, IPA IPS 3 sama-sama 3. Kelas 12-nya itu ada 5, IPA-nya 2, Wah. IPS-nya 3. Oh, kenapa kelas 12-nya lebih sedikit dibanding 11 dan 10? Mungkin pada saat itu masih ngegunain gedung lama kali ya, Kak. Jadi ngitung gedung Oke. lama tuh kan ruangannya terbatas juga kan yang dulu 12 terus ditambah lab segala macam, jadi dibuatlah 16 supaya pas gitu ruangannya gitu. Oke. Tapi memang sekarang penentuan IPA IPS-nya dari kelas 1 ya, dari kelas 10 ya. Iya, Iya. dari Dulu saya kelas 3 baru penentuan IPA IPS. kelas 3. Kalau zaman ini aku kelas 2. Kelas 2, iya. Oh, Iya. gitu. Oh. Soalnya beda-beda waktu itu. Iya. Kan peraturan juga selalu berubah kan. Iya betul, Gitu. kurikulumnya berubah. Ini aja mau berubah lagi kurikulumnya. Mau berubah lagi. Dan kita bikin lagi. Iya. Berubah jadi gimana, Rin? Kurikulum Merdeka Belajar. Gimana Ya, tuh? Gimana? Bisa kasih sedikit cerita gak buat kita-kita? Yang bisa aku ambil sih sekarang itu lagi mau menekankan ke skillnya. Jadi Iya. mau mengembangkan skillnya mereka gitu. Jadi jurusannya itu jurusan kolaborasi. Maksudnya kolaborasi itu kayak misalnya kelas kedokteran misalnya gitu. Jadi namanya sekarang kayak gitu, Kak. Nanti kelas kedokteran berarti nanti mereka belajarnya, kalau bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris kan itu sudah pasti ya, itu kan pelajaran umum gitu. Jadi nanti mereka biologi, terus habis itu yang berhubungan sama kedokteran tuh apa aja, kayak gitu-gitu, mata pelajaran. Jadi yang berkolaborasi adalah bidang-bidang studi atau mata pelajaran yang berhubungan sama si kelasnya itu gitu. Oh, Jadi mau gitu. mengembangkan skillnya mereka gitu. I see. Nah, kalau Gerin sama Dara sendiri saat ini ngajar kelas berapa aja? Gerin berapa? Kalau aku kelas 10 sama 11. 10, 11. Kalau Dara? Sama, 10, 11. Tapi kelas 11-nya
karena kelas 11 Dara ngajarnya peminatan hanya ada di IPA, jadi kelas 11 Dara hanya ngajar IPA, IPS-nya enggak. Tapi kalau kelas 10 karena Dara ngajar wajib, jadi semuanya. Oh. Tapi berarti guru matematika dan bahasa Indonesianya sekarang siapa aja di 19? Kalau bahasa Indonesia ada Gerin sama Bu Santi. Oh, Bu Santi masih ya? Santi masih. Oh. Kalau matematika? Kalau matematika mungkin yang Pak Satrio, kenal Pak Satrio. Pak Satrio. Ya, Tapi waktu zaman aku Pak Satrio baru masuk. Oh, oke. Iya, Pak Satrio. Terus habis itu ada satu guru baru, Bu Yani. Jadi Bu Yani masuknya juga zamannya Dara. Zamannya Dara sekolah, beliau masuk gitu. Oh. Sama Dara. Jadi Pak Satrio, Bu Yani, dan Dara. Dari guru jadi teman sejawat ya sekarang. Iya, itu yang bikin kayak ya ampun gak nyangka banget. Udah gitu kan di depan anak murid itu kan harus profesional ya Kak, harus manggilnya tetap ibu. Terus yang kayak aneh banget gitu dipanggil sama Pak Sugeng Bu Dara, dipanggil sama Bu Santi Bu Dara, yang kayak aduh, Dara tuh masih kayak apa ya? Karena Dara nganggep beliau ini masih sebagai guru gitu kan, nggak bisa hilang image-nya karena ya dulu Dara sebagai murid gitu ya, jadi ya image-nya tuh nggak hilang, beliau ini masih gurunya Dara gitu. Terus yang kayak orang tua kita sendiri ya. Iya. Bingung ya kalau kayak orang tua tapi manggil kita ibu bapak gitu ya. Iya. Iya. Sebenarnya juga ya Kak, suka ya satu rekan kerja, satu rekan kerja dengan guru yang ngajar kita gitu. Jadi kitanya juga kayak diayomi gitu, dilindungi tapi gitu di sekolah. Tapi keluarganya sih dapat banget sih Kak jadinya. Keluarga. Tuh. Iya. Jadi malah jadi satu ini ya, kan kalau udah kenal sama guru-guru yang lain, apalagi mantan guru dari Dara dan Gerin sendiri, jadi mereka kayak lebih gimana gitu sama kalian berdua kan. Karena kan selama ini yang orang-orang bilang, awas nanti ada tusuk-tusukan dari belakang kalau orang kerja gitu kan, kan. Tapi kalau sekarang ini Dara nggak ngerasain hal itu, karena gimana ya? Ya balik lagi, mereka ini masih Dara anggap sebagai gurunya Dara. Iya. Gitu, Dara belajar dari mereka sampai sekarang pun Dara udah jadi guru, walaupun kayak teman sejawat sama aja. Dara masih menganggap mereka ini sebagai gurunya Dara gitu. Justru aku kadang masih suka tanya ke Bu Santi gitu tentang murid mengatasi murid gitu. Mana Bu, gimana gini. Nah, Bu Santi suka saran gitu. Non kan Bu Santi kalau panggil non. Gitu kayak gini non. Jadi memang jadi kayak orang tua gitu, bukan rendah. Iya, betul. Jadi senang. Nah, 19. Saat ini nih, kalau yang Dara sama Gerin rasain, ada murid-murid yang saat ini yang paling nakal kayak gimana sih? Ada nggak? Nakalnya sebenarnya dibilang nakal yang sampai melakukan kesalahan fatal sih enggak ya Ren ya. Nakalnya itu nakal yang kayak malas ngerjain tugas gitu Kak. Gak pernah ngerjain tugas. Terus nakal-nakalnya mereka juga yang kayak ganjen gitu-gitu Kak sebenarnya. Maklum. Iya, maksudnya kan kayak puber ya. Mungkin mereka lagi puber dan udahlah memaklumi saja gitu. Gimana Gerin, gimana? Ya mungkin cari perhatian juga sama gurunya gitu. Ibu. Kayak gitu manggil ibu. Gurunya masih muda-muda, masih cantik-cantik, iya kan? Pasti kan ya pengen inilah lebih dekat lagi lah sama ibu-ibu guru yang hebat-hebat ini yang masih muda tapi luar biasa. Salut lah sama kalian berdua. Tapi Dara juga maksudnya ngelihat tingkah mereka yang seperti itu di dalam kelas, Dara nggak pernah mau dianggap sebagai guru sama mereka. Dara selalu ngomong kita sama-sama belajar. Dara selalu ngomong gitu di awal dulu sebelum corona juga, pasti Dara selalu ngomong saya nggak mau dianggap guru sama kalian, kita sama-sama belajar aja. Dara bilang gitu, kalian belajar dari saya juga belajar dari kalian, aku bilang kayak gitu. Jadi udah, yang penting tahu batasan dan tahu bagaimana kita harus bersikap gitu aja kalau Oh, tuh keren banget kan tuh guru-guru cantik aku. Oh ya.
Mantap. Aduh. Bismillah nilai. Aduh. Nilai berapa? Waduh. Nggak ada. Di sini nggak ada nilai. Nilainya nanti ya. Besok aja besok. Beda. Nah, aduh tadi mau nanya lupa kan jadi ya. Aku mau nanya lagi. Sebentar. Berarti, oh iya, Gerin sama Dara masuk di 19, berarti jadi guru ya maksudnya? Sejak kapan berarti? Kalau Dara dari 2018. Iya. Kalau aku Kalau Gerin? 2002 tahun ajaran baru. Oh, baru tahun ajaran baru di tahun ini ya? Nah, kalau misalkan berarti sekarang yang kelas 12-nya udah ujian nasional belum sih? Dara Gerin? Udah ya? Ujian sekolah. Oh, ujian sekolah sudah ya? Sudah Iya. selesai ya berarti ya? Sudah selesai. Mereka tinggal tunggu pengumuman aja sih Kak nanti. Pengumuman. Tinggal tunggu lulusan. Iya. Masih ada coret-coretan nggak sih zaman sekarang? Oh, udah mah boleh. Pakai pilok, coret-coret. Iya. Kali mame ya. Zaman Dara masih ada tuh. Sampai sekarang masih ada tuh bajunya. Kalau Baju Gerin? apa yang masih Kak Sony simpan? Hah? Baju apa yang masih Kak Sony simpan? Baju yang masih aku Ada, simpen. Nggak Masih ada, ada, baju Kak. batik juga udah nggak ada. Ya, aku masih ada. Oh, masih ada? Baju batiknya masih ada. Baju Oh, batik masih ada. masih ada. Gerin masih ada ya? Gerin? Masih ada. Luar biasa. Baju batik aku udah nggak ada. Kalaupun ada, udah nggak tahu. Mungkin dulu masih muat, sekarang udah kekecilan. Udah sempit banget, udah nggak bisa dikancing bahkan. Udah nggak muat, iya bener nggak muat. Bener. Apalagi subur banget sekarang. Oh iya nih, Cap Towers. Ini Bu Gerin kayaknya koneksinya agak ini ya, Iya. agak technical problem nih. Nah, Cap Towers, teman-teman yang lain, nah Bu Gerin udah balik lagi. Aku kemarin sempat lihat-lihat bio dari dua ibu ini nih, dua ibu yang cantik-cantik ini. Nah, aku sempat lihat tuh Ibu Dara suka cover-cover lagu kan? Bener gak Bu Gerin? Bu Dara soalnya bagus Iya. gak Gerin? Ya, betul. Bagus kan? Kalau ini pernikahan jadi wedding singer Kak Sony. Ya, udah enggak. Nah, coba dong, boleh dong nyanyi dong, hibur kita dong malam-malam sedikit aja. Aduh. Ayo. Tapi Gerin tuh suaranya juga bagus loh Kak Sony. Jangan salah. Iya, gantian nanti. Iya, gantian nih kayak lagi Oke. lombanya. Lagu apa nih? Bebas, ayo. Lagu Bebas. apa dong? Kalau disuruh bebas aku bingung jadinya. Lagu apa ya? Lagu apa ya? Oh, tuh. Karena sedang masa Kartini, jadi lagu Kartini aja. Boleh, Gitu. boleh. Kalau enggak ini aja deh. Apa namanya? Apa? Ayo. Aduh, kok udah lupa sih. Tuh. Lagu Pertiwi Duh, jadi ya. ngeblank. Dara suka Boleh. banget lagu. Oke. Boleh. Ayo. Yo. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, Masintan yang terkenang. Dah. Mantap. Ayo. Kasih love yang banyak. Ayo. Gila, keren banget sumpah.
Aduh, Dara jadi mantap. malu aku. Dara nanti pas akan adain lomba cover lagu ikutan ya. Emang ada? Aduh. Nanti ada. Nanti ada. Oke. Nah, gantian, ayo. Sekarang Gerin. Ya, sama aja lagunya ya. Boleh. Kulihat ibu Tiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, intan yang terkenang, hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Dah. Luar biasa. Wah, mantap. Luar biasa, Capkawers, teman-teman semuanya yang hadir, pokoknya yang ikut live malam hari ini. Yang nggak ikut rugi banget, sumpah rugi banget. Nggak bisa lihat 2 orang Kartini masa kini, 2 orang alumni dari SMA Negeri 19, 2 orang guru yang juga mengajar di SMA Negeri 19, dan 2 orang yang suaranya merdu sekali. Amin. Kurang lengkap apa lagi? Ayo, tuh coba. Ini Kartini masa kini banyak yang bilang keren Bu Dara, Bu Gerin keren banget. Guru kesenian bukan. Oh, guru matematika dan guru bahasa Indonesia. Nah, keren banget sumpah. Luar biasa. Thank you banget Dara, Gerin, terima kasih banget udah mau gabung malam hari ini. Nah, sebelum kita berakhir, aku pengen ingetin atau aku ingin informasiin lagi kalau pas 19 punya 1 buah acara. Kalau tadi kan akan ada nih, udah di spill ada covers lagu kan. Nah, Dara sama Gerin harus ikutan. Tapi yang sekarang lagi ada, yang masih berjalan adalah Merchandise Design Challenge. Nah, jadi kalau untuk teman-teman, nih mungkin teman-teman angkatannya Dara sama Gerin ada yang suka coret-coret, bikin gambar-gambar. Nah, bikin aja desainnya. Nanti desainnya itu harus diaplikasikan di 4 buah merchandise yang akan ada yang ada di PAS. Ada kaos, ada topi, ada mug, sama ada tote bag. Oh. Nah, jadi di situ nanti desainnya boleh ikut aja, ikutan lombanya. Yuk semuanya, bukan cuma angkatannya Dara sama angkatannya Gerin aja, tapi teman-teman semua yang juga sudah nonton, yang lagi nonton live, yuk boleh ikutan. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa lihat di IG-nya PAS 19 Jakarta, dan ada hadiahnya loh. Nggak cuma desain-desain doang, ada hadiahnya. Lumayan. Oke, nah sebelum kita udahan, karena saya juga janjinya sama Dara sama Gerin cuma 1 jam aja. Karena berasa mereka ya, sejam Nggak ternyata ya. berasa ya. iya. Nanti kita sambung lagi boleh nggak? Oh, Iya. Nanti kita sambung lagi ya. Nah, dari Dara dan Gerin, ada gak yang ingin disampaikan buat teman-teman alumni dari SMA Negeri 19? Silakan, siapa dulu? Gerin? Buat alumni. Ya, buat alumni dan buat siswa-siswa semuanya yang lagi nonton hari ini. Ya, aku dulu aja atau Kadara? Kadara aja dulu ya. Oh, oke. Apa namanya? Aku sih sangat berterima kasih adanya PAS ini. Jadi dari angkatan atas sampai dengan bawah kita semuanya kenal. Terutama Dara, karena Dara juga masih kecil banget dibandingkan yang lain-lainnya. Terus semoga PAS makin solid, bisa mewadahi alumni-alumni 19 ini, karena kan di luaran sana kan mungkin banyak
apa namanya, kreativitas dari alumni-alumni 19 yang tidak terwadahi. Nah, mungkin PAS bisa menjadi salah satu wadah untuk kita-kita semua gitu. Jadi semoga semakin solid untuk membuat kegiatan-kegiatan selanjutnya. Amin, amin. Dari Gerin, silakan Gerin. Kalau dari aku juga sama sih, terima kasih juga karena sudah mewadahi kita nih ya berdua ya Kak, Kartini masa kini gitu kan. Padahal kita masih jauh dari Terima kasih sudah diundang. Terus karena Kak Sony juga menghubungi Gerin, jadi Gerin tahu oh ada PAS SMA 19 nih gitu, perkumpulan nih SMA 19 alumni gitu. Jadi lebih mengenal, nantinya lebih akan mengenal gitu alumni-alumni dari SMA Negeri 19 gitu. Terus karena kita masih di era Kartini ini sekarang nih, masa Kartini April, jadi Gen cuma mau berpesan sih, karena kan Kartini itu sudah memperjuangkan hak-hak kita ya wanita. Jadi sekarang kita generasi yang sekarang tinggal memanfaatkan perjuangan dari beliau dengan cara terus mengembangkan potensi yang kita punya dan jangan pernah takut untuk mencoba. Itu sih dari Gerin. Luar biasa. Kalau ibu guru sudah bersabda, sudah berbicara, luar biasa kata-kata yang keluar dari mulutnya. Oh iya, Gerin sama Dara ada yang pulang kampung nanti? Aku Pulang. rencananya. Dara pulang. Kemana Dara? Iya, pulang. Dara pulang ke Jogja, Kak. Wah, luar biasa. Jogja. Keren banget. Kalau Gerin di Jakarta aja? Di Jakarta aja. Jakarta aja. Oke, kalau begitu Gerin, Dara, terima kasih banyak. Terima kasih sekali lagi untuk kalian berdua yang sudah meluangkan waktu malam hari ini. Pokoknya kita keep kontak ya. Iya. Kita harus keep kontak. Pokoknya ikutin terus, kan sudah ada di sosial medianya PAS. Aku juga udah punya nomornya Dara sama Gerin. Pokoknya kalau ada kegiatan-kegiatan apapun aku akan hubungin kalian. Gitu. Aku hubungin kalian dan pastinya yes. Buat Ya, Kak terima Sony kasih banyak sudah menghubungi kita kita. berdua. Diminta untuk ngobrol. Dara ngerasa kayak, ya ampun Dara siapa? Padahal masih banyak di luar mungkin sana yang lebih hebat-hebat gitu kan. Sempet yang kayak, aduh gitu. Jadi terima kasih sudah mengundang Dara dan juga Gerin. Enggak lah. Sesuatu yang membanggakan itu bukan dilihat dari usianya Dara dan Gerin. Ya kan? Pasti pengalaman-pengalaman kalian, dan justru saya dari teman-teman dari PAS 19 juga visi misinya adalah pengen kasih lihat nih ke teman-teman alumni yang lain, ada loh alumni-alumni yang masih muda, iya kan? Sudah berprestasi dan sudah mengabdikan dirinya, hidupnya ke dunia pendidikan, dan terutama yang paling spesial adalah dunia pendidikan di SMA Negeri 19 sendiri, yang menjadi alma mater tercinta kita semuanya pastinya. Gitu. Dan semoga teman-teman yang lain juga bisa termotivasi atas obrolan kita malam hari ini. Aku bangga banget secara pribadi sama Gerin, sama Dara. Terima kasih banget. Luar biasa, bangganya begitu besar pastinya. Dan aku yakin juga semua teman-teman Capkawers yang lainnya juga merasa bangga sama kalian berdua. Yang masih muda, yang sudah pengalamannya juga sudah cukup banyak. Dan luar biasa lah, hebat-hebat semua lah pokoknya. Gitu. Semoga teman-teman yang lain ada yang mau jadi guru juga ya kayak kalian berdua ya. Iya, betul. Bareng-bareng di 19. Iya. Betul, bareng-bareng 19. Oke. Ada apa tuh? Ibu Rita, guru matematika 19 juga tinggal di Jogja loh. Bu Dara, oh ya. Saya sempat dengar, tapi beliau kayaknya sudah tidak mengajar ya, Ibu. Kayaknya beliau sekarang terjun di dunia politik deh, Kak. Politik, iya. Oh gitu? Iya. Saya inget loh, zaman dulu waktu saya naik angkot, saya dibayarin sama Bu Rita waktu turun di sana. Waktu itu masih 500 rupiah angkotnya. Jadi Bu Rita deh yang bayarin. Aduh, udah lama. Nanti kapan-kapan kita kontak lagi sekalian sama kontak guru-guru yang lainnya juga ya. Oke. Terima kasih sekali lagi, Dara. Thank you, Gerin. Selamat malam. Selamat beraktivitas kembali. Dan untuk Dara yang mau pulang kampung tanggal 29, hati-hati di jalan ya. Ya, Salam buat keluarga.
Salam buat Iya. keluarga di rumah, buat kalian Iya. berdua. Terima kasih banyak. Selamat malam pas 19 Jakarta. Selamat malam Japkawers. Acara ngobras pada malam hari ini sudah berakhir. Ditunggu untuk acara ngobras berikutnya. Kita lihat bintang tamunya ada siapa, alumni dari tahun berapa, dan kira-kira prestasinya apa. Terima kasih banyak semuanya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Dadah. Ah.